Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan, dan memelihara hidup kami kembali saat ini. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24. Tertulis demikian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah konser musik, ada seorang pengunjung masuk ke daerah ruang VIP dan mengatakan kepada petugas keamanan bahwa dia adalah teman dekat dari penyanyi dalam konser itu. Tiba-tiba, sang penyanyi di konser itu muncul, dan petugas keamanan mencoba mengkonfirmasi, benarkah pengunjung itu adalah teman dari sang penyanyi. Ternyata, penyanyi itu tidak mengenal sang pengunjung tersebut sama sekali. Biasanya, kalau kita mengenal seorang yang terkenal secara luas, ada rasa bangga. Kita merasa seperti naik level secara sosial karena mengenal orang yang terkenal. Tidak jarang, kalau kita mengenal seseorang yang begitu populer, maka kita akan berfoto, kemudian memposting foto itu di status media sosial kita dengan bangganya. Padahal kita baru kenal dengan orang itu kemarin. Mengenal orang yang terkenal membuat rasa bangga dan bahagia. Nah, ada satu hal yang sebenarnya jauh lebih daripada hal itu, yaitu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi sesungguhnya merupakan sebuah kebanggaan bagi setiap kita dan sebuah kebahagiaan bagi manusia. Dalam Yeremia 9 ayat 24 ini tertulis, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia menegur setiap orang supaya jangan bermegah karena kepandaian, karena kebijaksanaan, jangan bermegah karena kekuatan, jangan bermegah karena kekayaan, jangan bermegah karena apapun yang kita miliki di dunia ini, status kita, jabatan kita, atau apapun. Namun, kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, itu adalah hal yang luar biasa, hal yang sangat-sangat krusial dan penting dalam kehidupan kita. Dengan mengenal Tuhan, itu adalah sebuah kemegahan bagi kita. Tetapi bukan berarti kita sombong, menunjukkan sikap tinggi hati kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai mengenal Tuhan membuat kita tinggi hati secara rohani. Bukan itu maksudnya.
kemegahan kita di dalam Tuhan karena pengenalan akan Kristus justru membuat kita menjadi rendah hati. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus, kita sesungguhnya orang-orang yang berbahagia, yang patut bermegah, karena kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dalam Galatia 6 ayat 14, di situ dikatakan, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia." Salib Kristus menjadi kemegahan kita, dan pengenalan akan Kristus menjadi kebahagiaan bagi setiap kita. Tidak masalah kalau kita tidak mengenal presiden secara pribadi. Tidak masalah kalau kita tidak mengenal orang-orang tertentu yang menjadi idola di dunia ini. Namun yang terpenting dan yang membahagiakan adalah kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Itulah kemegahan dan kebahagiaan kita sebagai manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang memberikan kami pengertian, yang menegur setiap kami, supaya kami tidak menyombongkan diri dengan berbagai hal duniawi. Tidak bermegah karena kepandaian, kekuatan, kehebatan diri kami. Tidak bermegah atau sombong karena hal-hal yang kami capai di dunia ini. Tetapi bermegah dan berbahagia oleh karena kami mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya, kami alami pertolongan Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat yang ajaib. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.